Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nina Martini, SPD MPD dari SMP Negeri 5 Tuban. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi aksi nyata menyebar pemahaman Merdeka Belajar. Kegiatan aksi nyata ini saya lakukan dalam mempelajari modul tentang Merdeka Belajar yang ada di platform Merdeka Mengajar. Dalam aksi nyata saya ini, saya mempelajari tentang bagaimana mengenali diri saya sebagai pendidik. Bahwa sebagai pendidik tentunya saya memiliki kekuatan dan kelemahan, bagaimana saya merasakan diri saya yang merdeka untuk siap belajar. Tentunya siapkah saya terhadap perubahan-perubahan baru yang terjadi dalam dunia pendidikan. Dalam mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, menurut filosofi KHD ada azas trikon. Azas trikon ini yang pertama yaitu azas konvergen, di mana pendidikan dikembangkan dari berbagai sumber dari luar, tentunya belajar praktik baik dari pendidikan di luar negeri. Yang kedua yaitu continue, artinya pengembangan pendidikan harus berkesinambungan, terus-menerus dan direncanakan dengan baik. Dan yang ketiga adalah konsentris, di mana pengembangan pendidikan harus berdasarkan pada tumbuh kembang murid sesuai dengan karakternya. Dalam Merdeka Belajar, saya membagikan juga pemahaman bagaimana tentang perbedaan antara mendidik dan mengajar. Bahwasanya pengajaran itu orientasinya adalah proses pendidikan yang memberikan ilmu serta manfaat demi tercapainya kecakapan hidup murid secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Sehingga dalam pendidikan seorang guru menuntun muridnya, memberikan kebebasan, namun tidak kalah pentingnya bahwa peran guru adalah sebagai among dalam memberikan tuntunan dan arahan agar murid kita tidak kehilangan arah yang membahayakan. Dalam Merdeka Belajar juga kita mempelajari bahwa pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan murid, artinya bahwa guru memberikan pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan, mengantarkan murid untuk siap hidup sesuai dengan zamannya, memberikan kepercayaan kepada murid untuk menghadapi masa depannya kelak sesuai dengan tantangan dan jawabannya. Seorang guru tentunya juga memiliki peran melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti merupakan karakter atau watak yang terbentuk dari gerakan pikiran, perasaan, maupun kemampuan yang menumbuhkan tenaganya. Dalam melatih kecerdasan budi pekerti, tentunya peran keluarga juga sangat penting dalam menumbuhkan budi pekerti murid. Setelah saya mempelajari topik Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar ini, maka saya memperoleh banyak sekali pemahaman, pengetahuan yang membawa pengaruh terhadap perubahan pemikiran dan perilaku saya. Refleksi saya lakukan terhadap diri saya, bahwasanya saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, harus memberikan pengajaran yang berpihak kepada murid. Bagaimana saya harus menciptakan kesejahteraan pada murid saya. Yang kedua, tentunya saya harus merubah suasana pembelajaran yang menyenangkan, kolaboratif, kreatif, sesuai dengan karakter budaya murid saya. Yang ketiga, refleksi saya adalah bagaimana peran saya sebagai seorang guru tentunya sesuai dengan filosofi pendidikan KHD, yaitu engarso, sung tulodo, ing madya mangun karso, tut uri handayani. Langkah-langkah saya selanjutnya tentang berpihak pada murid ini saya implementasikan, yaitu menciptakan pembelajaran IPS
yang berpihak pada murid melalui pelibatan secara penuh mulai dari awal proses pembelajaran dalam menentukan tujuan pembelajaran sampai dengan akhir proses pembelajaran, dan saya selalu melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan murid-murid dalam kegiatan proses belajar. Yang kedua yaitu menebalkan karakter murid saya melalui menumbuh kembangkan budaya karakter literasi, yaitu lewat kegiatan 15 menit pertama di awal pembelajaran melalui kegiatan literasi, baca juz amma dan buku-buku pilihan sesuai dengan kehendak atau sesuai dengan pilihan murid. Kemudian menciptakan kerjasama gotong royong dan kolaborasi dalam kegiatan Jumat Bersih. Pada langkah selanjutnya yang ketiga, saya berbagi praktik baik, yaitu mengimplementasikan segala pengalaman dan praktik baik yang telah saya lakukan kepada rekan-rekan sejawat saya baik di SMP Negeri 5 Tuban maupun dengan rekan sejawat yang ada pada komunitas praktisi yang saya ikuti, yaitu agar selalu tumbuh dan kembang kompetensi sebagai guru pembelajar, menumbuhkan jiwa semangat sebagai guru yang siap menerima segala perubahan dan tantangannya. Langkah yang keempat berikutnya, saya bersama teamwork saya berusaha untuk menjadi teamwork yang solid, menciptakan kerja tim yang kompak melalui kolaborasi yang baik dengan teman sejawat maupun dengan seluruh warga sekolah dalam mewujudkan program-program sekolah yang berpihak kepada murid. Dalam aksi nyata saya dalam menyebar pemahaman tentang Merdeka Belajar yang saya implementasikan praktik baik saya ini ke rekan-rekan sejawat di SMP Negeri 5 Tuban maupun rekan-rekan sejawat yang ada di komunitas yang saya ikuti ini mendapat umpan balik dari audien. Yang pertama, umpan balik adalah dari Bapak Kiswo Widodo. Beliaunya adalah Ketua MGMP IPS SMP di Kabupaten Tuban. Dari umpan baliknya Bapak Kiswo menyampaikan bahwa kurikulum Merdeka adalah sesuatu yang baru. Ternyata modifikasi dan adaptasi dari K13 yang programnya memperkuat peran guru sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing, student center, dan diferensiasi. Nah, kemudian dari Pak Keswo, langkah kecil yang disampaikan adalah baca, belajar, pahami, dan praktekkan. Umpan balik yang kedua dari Ibu Nursidah, beliaunya adalah guru dari SMP Negeri 5 Tuban. Dari hasil pemahaman yang telah saya implementasikan kepada beliaunya, beliau menyatakan bahwa pemahamannya tentang Merdeka Belajar itu sebelumnya Ibu Nursidah berpikir bahwa mengajar adalah untuk menuntaskan materi. Ternyata mendidik adalah untuk mendampingi murid belajar sesuai dengan kodrat, alam, dan zamannya. Langkah-langkah kecil yang akan dilakukan Ibu Nursidah adalah merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Selanjutnya umpan balik yang ketiga dari Ibu Indah Dwi Herlina. Beliaunya adalah teman saya di komunitas MGMP IPS Kabupaten Tuban. Beliau mengajar di SMP Negeri 1 Palang. Pemahaman beliau tentang Merdeka Belajar itu sangat membingungkan. Ternyata justru akan mudah membuat anak lebih kreatif. Langkah kecil yang akan dilakukan adalah terus mempelajari materi tentang Merdeka Mengajar. Umpan balik yang keempat adalah dari Ibu Sri Rahayu. Beliaunya mengajar di SMP Negeri 1 Montong. Beliaunya memahami aksi nyata yang telah saya sebarkan di komunitas MGMP IPS, bahwasanya IKM itu ternyata sangat perlu pemahaman yang sangat mendalam. Langkah kecil yang akan beliau lakukan adalah lebih banyak berlatih dan lebih banyak mempraktekkan. Umpan balik yang kelima ini adalah dari teman saya dari SMP Negeri 3 Tuban. Beliaunya adalah teman saya di komunitas guru belajar Kabupaten Tuban. Ibu Indah mendapatkan
pemahaman dari aksi nyata saya ini tentang Merdeka Belajar. Sebelumnya beliaunya berpikir bahwa mengajar adalah menuntaskan KKM, ternyata mendidik adalah untuk memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan murid. Langkah kecil yang akan beliau lakukan adalah melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, responden dari umpan balik saya adalah dari Ibu Sulismiati. Beliaunya adalah pengajar IPS di SMP Negeri 3 Semanding, teman saya di komunitas MGMP IPS. Pendapatnya, umpan baliknya dari Ibu Sulis mengatakan bahwa guru bebas memberikan materi kepada siswa sesuai dengan kemampuan siswa, tidak dikejar harus menghabiskan materi dan tidak ada nilai KKM. Langkah kecil yang akan beliau lakukan berusaha memberikan pengajaran dan pendidikan yang berkesinambungan kepada siswa sehingga terbentuk akhlak yang baik dan bertanggung jawab. Umpan balik ini saya berikan kepada teman-teman saya dari aksi nyata saya melalui link responden aksi nyata menyebar pemahaman Merdeka Belajar yang telah saya lakukan melalui komunitas yang saya ikuti. Saya memberikan penyebaran pemahaman ini melalui kegiatan di MGMP maupun kegiatan-kegiatan di komunitas Guru Belajar Nusantara KGBN Tuban. Saya memberikan pemahaman melalui kegiatan-kegiatan yang rutin di MGMP, berbagi praktik baik, dan umpan balik ini saya berikan melalui link yang tertera pada deskripsi pada slide umpan balik yang ada pada tampilan video. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan dalam menyebar pemahaman Merdeka Belajar. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan dalam belajar tentang pemahaman Merdeka Belajar di platform Merdeka Mengajar yang telah saya ikuti ini membawa berkah ilmu manfaat bagi saya pribadi maupun komunitas saya, baik di sekolah maupun di komunitas-komunitas praktisi yang telah saya ikuti. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.